you know Shah Rukh Khan? Yeah. It's my friend. Really? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Lur, dari kota New Delhi, aku lanjut gas perjalanan ke kota Agra. Jaraknya sekitar 210 km, ditempuh dalam waktu 3,5 jam. Sampai di Agra, aku nggak cuma duduk manis, Lur. Jiwa pekerja serabutanku langsung kumat. Aku nyari peluang baru, jadi supir tuk-tuk dan bantu jualan nasi pipih khas India di warung Paman Rahul. Lumayan, Lur, bisa nambah ongkos hidup sekaligus belajar kuliner lokal. Untungnya, selama di Indonesia, aku sudah sering belajar soal bumbu dan masakan India. Resep menu jagung masala salah satunya. Tapi perjalanan ke Agra ini bukan cuma soal kerja yo. Aku dapat kabar kalau Shah Rukh Khan katanya lagi syuting di Taj Mahal. Lanjut, simak cerita lengkapnya yo. Lur, perjalananku hari ini membawaku ke salah satu tempat yang jadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Bener-bener pengalaman sekali seumur hidup iki, Lur. Setelah nabung dari hasil kerja serabutan di India, aku akhirnya bisa masuk ke kota Agra dan mengunjungi Taj Mahal. Dari monumen inilah, masyarakat dunia bisa menyaksikan sebuah bukti cinta abadi dari sang kaisar India kepada istrinya, Lur. Wah, gak sabar iki, Lur. Pengen jalan-jalan ngeliatin Taj Mahal dari mataku langsung. Soalnya selama ini kan cuma bisa ngeliatin dari TV aja, Lur. Lur, ini adalah gerbang utamanya dari Taj Mahal. Nah, jadi di dalam sana itu ada makamnya Raja dan Ratu India di zaman dulu. Dari gerbangnya aja udah megah banget iki, Lur. Pantes saja yo Taj Mahal iki masuk dalam 7 keajaiban dunia. Ternyata dalamnya lebih megah dan indah dibandingkan di foto yang selama ini aku lihat. Tak minta foto sih biar ada kenang-kenangan buat simbok di kampung. Salah satu yang buat aku pengen datang ke sini iki, soalnya aku dapat info kalau artis idolaku Shah Rukh Khan sedang ada syuting di Taj Mahal. Tapi tak cari-cari kok yo ndak kelihatan, Lur. Tak tanya orang-orang sih yo. You know Shah Rukh Khan? Yeah. Shah Rukh Khan is artist India, Indian artist. It's my friend. Really? Nah, Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan? You know? Him from Shah Rukh Khan. He's from Mumbai. Oh, Mumbai. Yeah. Oh. Waladalah, kok yo pada ndak lihat Shah Rukh Khan toh yo? Jangan-jangan aku salah kota lagi ki. Yo wis lah, mumpung wis tekan Taj Mahal, tak sambil menikmati keindahan di sini dulu yo. Lur, megahnya Taj Mahal sama dengan megahnya rasa cinta sang kaisar Mughal Shah Jahan kepada istrinya Mumtaz Mahal yang meninggal setelah melahirkan anaknya yang ke-14. Saking sayangnya pada sang istri, pada tahun 1653 Kaisar Mughal membangun monumen megah ini sekaligus menjadi makam sang kaisar bersama istri tercintanya. Konon ada sekitar 20.000 pekerja
ditambah 1000 gajah yang membantu proses pembangunan Taj Mahal, Lur. Hasilnya yo megah banget iki, bener-bener simbol cinta sejati yo. Wah, kok yo romantis banget yo, Lur. Waduh, Lur, keasikan main di Taj Mahal sampai lupa iki ada janji kerja di tempat Paman Rahul. Baru masuk kerja hari pertama malah aku telat iki. Semoga ndak kena omel yo. Paman, maaf telat, maaf. Iya, langsung kerja ya. Baru buka warungnya wis rame iki. Pantes saja Paman Rahul cemberut yo pas aku datang telat. Wis, pokoknya tak kerja satset wis. Ben Paman Rahul senyum lagi. Saiki aku kerja di lapak kaki 5 makanan Indopoha yang ada di kota Agra, India, Lur. Diberi nama Indopoha karena makanan ini berasal dari kota Indore, tepatnya di negara bagian Madhya Pradesh, India. Kalau nama poha iki berasal dari bahasa Hindi yang artinya nasi pipih, Lur. Nah, warnanya yo kuning iki, mirip nasi kuning kalau di kampungku yo. Cuma bedanya hidangan Indopoha iki wakeh banget campuran rempahnya yo, seperti kunyit, jinten, biji sawi, dan pastinya bubuk masala. Nah, yang Paman Rahul jual iki wis mateng kabeh nasi pipihnya, Lur. Tugasku tinggal bantuin jualin aja iki. Hitung-hitung sambil nambah pengalaman sebelum bisa buka lapak sendiri. Wah, udah ngantri nih yang beli. Cepet-cepet tak layani yo. Satu. Small. Oh. Ya. Oh. Di tempat asalnya, makanan Indopoha iki biasanya disantap sebagai sarapan atau cemilan, Lur. Tapi kalau di Agra iki lebih sering disantap sebagai makan siangnya para pekerja di India yo. Makanya nggak heran kalau mayoritas pembelinya iki adalah karyawan-karyawan kantor yang sedang istirahat siang. Nah, seporsi iki cuma Rp70 aja yo, atau sekitar Rp14.000. Thank you. Money. Cara menyajikannya koyong ngene iki, Lur. Ambil nasi sesuai porsinya, tambahkan bubuk masala, bubuk lada, taburan bawang merah India, dan perasan jeruk lemon. Jangan lupa kasih juga kacang goreng, taburan mie kering khas India, irisan tomat, dan cabai hijau biar makin sip yo. Rasanya seneng yo kalau jualannya ramai pembeli koyong ini iki. Mudah-mudahan bisa lekas habis daganganku yo. Lur, udah jam makan siang, Lur. Lihat orang-orang makan kok aku ikut lapar, Lur. Aku juga makan, Pak, lapar. Wah, ternyata enak juga yo dagangan Paman Rahul iki. Pantes aja ramai pembeli. Lur, hari ini aku kerja bantu-bantu di warung makan Indoripoha ya. Jadi nasi pipis kalau di Indonesia ini kayak nasi kuning gitu. Tapi bedanya di sini dia pakai jeruk nipis sama bumbu pedas apa masala dan bawang merah yang jelas. India itu nggak ada makanan yang tanpa bawang merah. Do you know Shah Rukh Khan? Sorry? Shah Rukh Khan? Ha. Artis Bollywood? Bollywood, Shah Rukh Khan, Huh? Amitabh Bachchan, and काफी most Bollywood. Wah, kenyang, Lur. Enake pol. Sambil kerja, sambil nambah teman di India iki. Lama-lama, aku mulai terbiasa tinggal dan bekerja di India, Lur. Doain aku supaya bisa cepat ketemu sama sang idola Shah Rukh Khan ya, Lur. Lur,
Bagiku, kebaikan itu seperti kompas. Ia selalu menuntun langkah kita bertemu dengan jiwa-jiwa yang searah. Di tengah hiruk-pikuk India yang jauh dari rumah, aku justru dipertemukan dengan begitu banyak orang baik, Paman Rahul, dan banyak lagi yang lain. Dari kebaikan mereka, terbuka banyak peluang, Lur. Mulai dari penjaga warung, sampai diberi kesempatan menjadi sopir tuk-tuk. Cerita lengkapnya habis ini yo. Berkat berteman dengan orang lokal, hari ini aku bisa dapat kerjaan baru, Lur. Bukan lagi kerja di rumah makan, tapi jadi supir bajai. Tenang, jangan takut ini itu, jalani aja dulu. Sir, tutup. Hah? Namanya juga sopir baru, Lur. Aku belum punya pelanggan tetap, jadi masih harus muter-muter biar dapat penumpang. Masuk gang-gang kecil pun tak jabani. Gunduh gitu loh. Lumayan sulit ternyata, Lur. Padahal penampilanku wis meyakinkan yo. Apa yang salah yo? Lur, gak jauh beda sama daerah di pinggiran Jakarta. Di India juga masih banyak jalanan berlubang. Ini sepertinya calon penumpangku, Lur. Tapi belum apa-apa, pakai ditanyain macam-macam pula. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Yo mana aku tahu, aku ramudeng. Nggak ngerti. I'm not speak India. Wah, ada calon penumpang lain tuh. Sir. 105 people. Tujuan mana? City center. 300 rupees. No, it's near. 250. No. 2 people, 100 rupees. Oh, no. 200 rupees. No, 100, 2 people. Oh, Hey, bayar. oke. 200? Yeah. Oh, Yo wis lah, 200 rupiah jalan. Gak apa-apa, buat dua orang sing penting cuan. Go, bayar. Go, bayar. Master, No. 500. Lah, kok malah sekompi? Banyak banget anggotanya. Bisa tekor iki aku, Lur. Go. Tadi 2 orang, sekarang 5 orang. Aduh, dasar India susah. Angel, wis. Hemat sih hemat. Tapi kalau kayak gini, konsepnya kan jadi aku yang repot. Iki setir bajaiku jadi berat banget loh. Semoga aja mesinnya gak sampai ngebul ya. Susah di India. Begonya alot. Oh iya Lur, konon katanya tuk-tuk ini seniornya bajai kayak yang ada di Jakarta. Disebut tuk-tuk karena suaranya yang berisik, khas kendaraan mesin 2 tak. Memang sih di India satu bajai bisa ngangkut 8 orang. Tapi bayarannya tuh susah. Emang bisa ngangkut banyak orang sih, tapi yo gak gini juga Lur. Kalau di Indonesia itu termasuk muatan berlebih. Semoga di depan aku gak ketemu Inspektur Vijay yo. Wis, anggap aja yang barusan ini buat amal. Setelah ini semoga aku dapat penumpang yang normal-normal aja yo. Lur, sejarah keberadaan tuk-tuk di India dimulai pada tahun 1950 yang kemudian diresmikan menjadi transportasi kota, menggantikan riksau, tarik dan kayu. Kendaraan roda 3 ini
banyak diproduksi secara lokal karena bentuknya yang ramping dan dipastikan bisa nyelip ke gang-gang sempit. Maklum aja lur, dari dulu sampai sekarang gang dan lorong-lorong sempit mendominasi jalanan di banyak kota besar di India. Hal ini karena banyaknya arus migrasi penduduk untuk mencari lapangan pekerjaan. Bangunan kemudian didirikan secara padat dan menghasilkan gang-gang sempit karena lahan yang semakin terbatas. What happened? What happened? What happened, Guntur? Lah, iki kenapa tuk-tuku lur? Something happened? Huh? Hey, what happened? Broken. Mogok, rusak. What time is it? Yeah, let's go. Wait. Tunggu bentar. Lah, penumpangku pada turun. Apes. Weh, bayar. Weh, tunggu. Weh. Aduh, orang India udah jalan jauh, mogok bentar aja nggak mau bayar sedikit pun, 1 rupiah pun nggak mau bayar. Piye ini? Paksa dorong ini. Aduh. Lur, sepertinya aku kurang hoki di bagian pertuk-tukan. Tak cari kerjaan lain aja wes. Uang tinggal seadanya. Tapi urusan perut gak bisa dikompromi lagi lur. Aduh. Lagi. Cukup nggak ya? Wah, ada tukang nasi goreng tuh. Harusnya harganya murah yo. Paman, fried rice berapa? 100 please. Comeng, 100. omelet, 60 rupees. ini 50 rupiah. Dapat apa? Cooking. Walking, kerja. Yeah. Boleh. Ya. Syukurlah, baik juga paman satu ini. Nasib lur. Udah kerja susah-susah, dapat duit dikit buat makan aja kurang. Yes, suruh kerja lagi, nggak apa-apa lur. Yang penting bisa makan. Seperti biasa, makanan apapun di India pasti menghadirkan bawang merah. Tak terkecuali nasi goreng iki lur. Buat kerja gini mah gampang ya. Gak usah buru-buru nanti kena tangan. Yo, yang penting dicincang toh, halus. Yo. Kalau buat nasi goreng ala Indonesia atau Cina sih, aku bisa. Tapi kalau bumbunya nasi goreng India, aku ya belum pengalaman lur. Bawang. Oh. Ini. No. Nih, terus oil. Wis paman, tinggal oseng-oseng aja kan. Percayakan sama Gundul, paman duduk santai aja yo. Oh, oke. Sip. Wah, dapat pembeli 1. Lumayan niki, tak langsung eksekusi aja yo. Bumbu yang sudah paman siapin langsung tak tumis sampai wangi. Gak lupa dikasih sedikit garam dan bumbu masala. Kalau wanginya wis semerbak, baru masukin nasi basmatinya. Lanjut, masukkan bawang merah yang sudah tak cacah dan sambalnya dikit aja. Orang India gak suka makan pedes loh. Kalau bumbu dan nasinya wis merata, tandanya wis mateng. Tinggal disajikan ke pembeli yo. Lur, kayaknya aku emang cocok kerja bareng Sutil dan Wajan. Iki aku berhasil. Wis toh, kalau soal masak-memasak, kemampuanku emang sejajar sama chef dunia. No debat. Cuci piring. Oke, ya. Namanya kerja di negara orang, kabeh dijabani yo. Sing penting perut gak sampai kosong. Lur, dimanapun tempat kita berada lur, kalau kita ramah pasti banyak orang yang nolong lur. Aku lapar, duitku kurang lur. Dikasih kerjaan lur. Gak apa-apa. Yang penting nanti bisa makan lur. Sebenarnya di sini gak perlu sering-sering nyuci piring lur. Soalnya makanannya disajikan pakai wadah sekali pakai.
Tapi bumbu dan bahan lainnya masih tetap pakai wadah plastik dan stainless steel. Selagi aku mencuci, paman masakin nasi goreng buat aku. Aku dibuatkan yang lebih spesial, pakai telur dadar. Mantap jiwa. Ayo, teman. It's me? Wes. Makasih, thank you. Enak banget yo, rempahnya terasa, aromanya jadi lebih tajam dan bikin hangat. Kalau di Jakarta atau di Indonesia ini kayak nasi goreng pinggir jalan loh, nasi goreng tek-tek. Tapi bedanya lur, di sini pakai basmati lur. Jadi bukan pakai beras biasa yang seperti di Indonesia, tapi pakai basmati yang dia agak panjang-panjang dan keras. Karena nasi basmati kering, bumbunya jadi cepet nempel. Yang bikin aku seneng, gak ada rasa minyak gitu lur. Soalnya basmati gak bisa menyerap banyak minyak. Ini walaupun nasi goreng pinggir jalan lur, tapi rasanya gak kalah lur sama nasi goreng restoran yang bintang 5. Jadi pedesnya bisa kita sesuaikan. Kalau kita minta very spicy, jadi sangat-sangat pedas, itu baru kerasa pedas. Tapi kalau kita ngomong spicy tok, nggak ada rasanya lur, karena orang India itu dia nggak doyan pedas lur. Jadi gurih pedasnya ini dapat banget lur. Ditambah dengan telur dadarnya. Mantep buang. Makasih yo paman, udah menyelamatkan hariku yang dari Doriki. Lur, dari 2 makanan yang tak coba hari ini, satu kesimpulannya, masakan India itu kaya rempah dengan aroma yang kuat. Di Indonesia, aku pernah mengolah jagung pakai bumbu masala. Itu loh, bumbu khas India yang banyak banget campuran rempahnya. Jangan kemana-mana yo, habis ini aku balik lagi lur. Misiku untuk ketemu King of Bollywood masih harus tertunda lur. Jauh-jauh sampai ke kota Agra, tapi jejak Shah Rukh Khan tetap belum berhasil aku temukan. Tapi lur, gak ada usaha yang sia-sia. Di Agra, aku justru banyak belajar tentang menu masakan setempat, dari rempahnya sampai cara masaknya. Jadi inget, pas di Indonesia, aku pernah bantuin Teh Ratna masak jagung jadi menu kuliner India. Iki lur cerita lengkapnya. Hari ini aku sedang membantu para petani panen jagung lur. Lokasinya ada di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kota Majalengka. Lur, tahu kan kalau jagung merupakan salah satu tanaman sereal penting di Indonesia. Selain sebagai tanaman bahan pangan pokok pengganti beras, jagung juga merupakan bahan baku pakan ternak. Nah, jagung yang kami panen kali ini adalah jagung hibrida lur. Jagung hibrida kini kurang diminati untuk dikonsumsi karena kalah populer dengan jagung manis. Makanya belakangan jagung hibrida lebih diperuntukkan sebagai bahan pakan ternak. Jagung yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan untuk dikupas dan dijemur selama beberapa hari hingga kering. Nah, ibu-ibu petani ini yang bertugas untuk melakukannya lur. Weleh-weleh, biarpun bekerja di daerah terik matahari tiap hari, semangat ya bu. Wah, aku juga nggak boleh kalah nih lur. Bu, ini saya bawa ke rumah dulu ya. Meski diperuntukkan untuk pakan ternak, tapi jagung hibrida adalah varietas jagung unggulan lho lur. Jagung hibrida
merupakan jenis jagung keturunan langsung hasil persilangan dua atau lebih varietas jagung yang memiliki sifat unggul dari masing-masing varietas yang disilangkan. Nah, gerobakku sudah penuh nih lur. Yo wis, aku mau antar jagung-jagungnya dulu yo. Setelah dikeringkan, biji jagung akan dilepaskan dari bonggolnya. Kemudian dijemur lagi hingga benar-benar kering. Biji-biji inilah yang nantinya akan jadi bahan pakan ternak lur. Wah, kalau aku masak, jangan-jangan bisa jadi berondong jagung nih. Lumayan buat teman ngemil sambil nonton Jack Gundul. Bu, langsung dipetelin semua ini? Gak usah, jangan parab sapi bae badulna. Oh, ya. Dul, mau dikemanain itu? Ini bedulnya jagung. Kata Sibu suruh kasih ke sapi. Jangan semua ya, sisain sedikit buat Buat apa? dimasak. Oh, mau dimasak? Dibikin tepung. Wah, iki baru menarik. Tongkol jagung dimanfaatkan sebagai pengganti tepung dalam masakan. Aku jadi penasaran lur. Kasih ya, Dul. Ya teh. Tongkol atau bonggol jagung seringkali hanya menjadi limbah atau bahan pakan ternak. Padahal bonggol jagung punya berbagai macam manfaat. Tapi tentunya harus diolah dulu ya lur. Parut bonggol jagung hingga menjadi serbuk. Nah, agar bisa menjadi serbuk, bonggol jagung yang digunakan harus yang sudah kering lur. Karena masih berbentuk serbuk kasar, nggak bisa langsung digunakan lur. Harus disaring terlebih dulu untuk mendapatkan tepung saripatinya. Tapi proses penyaringannya berbeda loh lur. Serbuk bonggol jagung ini direndam dulu dengan air selama beberapa saat hingga membentuk endapan. Semakin lama direndam, semakin halus endapan yang didapatkan. Nah, endapan inilah yang kemudian bisa digunakan sebagai tepung saripatinya. Wah, ternyata bonggol jagungnya mau diolah menjadi jagung masala. Itu loh lur, inovasi dari masakan cana masala yang berasal dari India. Bedanya, jika cana masala berisi kacang-kacangan, tapi kali ini Teh Ratna menggantinya dengan jagung manis. Masakan ini terkenal kaya akan bumbu dan rempah. Teh, ini teh, tongkol jagungnya teh, udah aku jadiin tepung. Iya, Dul. Makasih ya, Dul ya. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Udah, nggak usah. Nggak apa-apa. Oh, iya. Makasih ya. Aku tinggal dulu ya teh ya. Iya, Dul. Seledri dan cabenya diiris tipis-tipis, sedangkan bahan lainnya akan dihaluskan lur. Tumbuk bawang merah, bawang putih dan kunyit. Kemudian tambahkan rempah keringnya. Berikan sedikit potongan cabai, lalu haluskan kembali hingga tercampur rata. Jika minyak sudah panas, masukkan bumbu, daun salam, dan masak hingga matang agar tidak bau langu. Kemudian tambahkan bubuk cabai dan garam, aduk hingga rata. Tuangkan jagung manis dan air, aduk dan biarkan matang. Terakhir, tambahkan tepung bonggol jagungnya dan aduk hingga kuah kental.
Setelah rata, biarkan masak hingga kuah mendidih. Karena masalahnya siap disajikan lur. Wah, ternyata hasilnya apik tenan lur. Jadi nggak sabar pengen nyoba rasanya. Apalagi aromanya bikin lapar. Wah lur, rasanya mantep. Kuahnya pedes seger, jagungnya manis, menyatu banget. Apalagi kuahnya kental gini, malah favoritku. Jadi rasa bumbunya bisa lebih kuat dan terasa. Pokoknya jos gandos. Wah, setelah letih kerja seharian, terbayar dengan masakan Teh Ratna. Hatur nuhun pisan ya teh. Lain kali gantian aku yang masakin teh.